polisi berhasil mengungkap sosok pelaku pembunuhan pria berinisial Cas, 31, yang jasadnya ditemukan bersimbah darah dengan wajah ditutup sarung. Terungkap sosok pelaku pembunuhan pria tertutup kain kosong di Jalan Sisingamangaraja Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan mayat ditutup kain sarung di area lahan kosong di Kecamatan Pondok Aren, Tangsel pada Selasa, 15 Juli 2025, dini hari. Pelaku membunuh korban dengan cara menggorok lehernya. Kini, polisi telah menangkap pelaku pembunuhan terhadap laki-laki berinisial Cas itu, pada Selasa, 15 Juli 2025, malam, pukul 20.58 waktu Indonesia Barat. Abdul Syukur, AS, merupakan pelaku pembunuhan terhadap Cas. Pelaku bernama Abdul Syukur, AS, ini, ditangkap di Jalan Lapangan Bola, RT 01 RW 15, Kelurahan Keranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku, anak pang, Katakani 3 Subdit Resmo Polda Metro Jaya Komisaris Kadek Dwi, Kamis, 17 Juli 2025, dilansir kompas.com. Pelaku ditangkap polisi dalam tempo tak lebih dari 24 jam. Pelaku bernama Abdul Syukur ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Kota Bekasi. Kini, Abdul Syukur masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Kronologi pembunuhan di kawasan Pondok Aren, Tangsel diungkap Kasubdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi dalam keterangannya. Menurutnya, kejadian berawal ketika pelaku hendak pulang ke rumah pada Senin, 14 Juli 2025, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku pula menggunakan kereta api dari stasiun Keranji ke stasiun Juramangu, Tangerang Selatan, setelah mengamen di daerah Bekasi. Pada pukul 23 WIB, pelaku tiba di stasiun Juramangu. Kemudian, pelaku berjalan menuju halte Mall Bintaro X Cange yang jaraknya hanya sekitar 20 meter dari stasiun. Di halte pelaku bertemu dengan korban CID. Saat itu pelaku meminta tolong kepada korban untuk memesankan ojek online, ucap Resa dalam keterangan, Kamis, 17 Juli 2025. Resa menyebut, korban sempat menanyakan kepada pelaku mengenai tujuan arah pulang. Barulah diketahui tujuan pelaku searah dengan korban. Korban pun menawarkan bantuan untuk mengantar pelaku. Atas tawaran tersebut pelaku menerima. Pada Selasa, 15 Juli 2025, sekitar pukul 00 WIB, korban tiba di rumah pelaku. Kemudian, pelaku mengajak korban untuk ngopi di rumah. Pada saat itulah, terjadilah perbincangan antara pelaku dan korban. Singkat cerita, pelaku beralasan orang tuanya sedang sakit di rumah, lantas pelaku mengajak korban ke lapangan kosong. Lapangan kosong tersebut, lokasinya dekat rumah pelaku. Rupanya, pelaku sudah menyiapkan sebilah pisau yang disimpan dalam tas. Tas itu dimasukkan ke dalam celana bagian depan perut pelaku. Setibanya pelaku dan korban di lapangan sekira pukul 1.30 WIB, AS kembali bercerita. Beberapa menit kemudian, korban berpamitan kepada pelaku, namun saat itu masih dalam keadaan duduk di lokasi kejadian. Selanjutnya, pelaku bergeser membelakangi korban dan mengambil pisau dengan cara membuka resleting tas. Pada waktu itulah, pelaku melakukan pembunuhan sadis. Setelah pisau berada di genggaman tangan kanan, pelaku menggorok leher korban dengan posisi setengah jongkok lalu korban berdiri sambil memegang lehernya dan tidak lama korban terjatuh akhirnya meninggal dunia lalu korban ditutupi dengan sarung milik pelaku, jelas Resa. Diberitakan sebelumnya, motif pelaku menghabisi nyawa korban lantaran ingin menguasai barang milik korban. Adapun harta benda milik korban, yakni 1 unit handphone merek Poco dan 1 unit motor merek Yamaha R15 warna biru. Selanjutnya, pelaku akan dijerat pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP ayat 3 tentang pembunuhan berencana.